Gina, masa kamu naksir Mas Aditya? Itu dosen kan udah punya tunangan. Suara Maya menyembur diiringi tawa cekikikan teman-temannya, membuat wajah Gina merah padam seperti disiram air cabai. Gina hanya diam, tangannya menggenggam buku sketsa kuat-kuat. Tawa yang tadi seperti bergema di lorong studio kampus yang lengang semakin menghujam rasa malu dan sakit di dada. Ia menunduk, bergegas keluar dari ruangan tanpa menanggapi satupun hinaan yang menyerangnya. Beberapa mahasiswa masih tertawa saat ponsel mereka menampilkan gambar meme wajah Gina dengan rambut dicepol dan kacamata bulat, diedit berdampingan dengan gambar kambing dengan tulisan "Seni mencintai yang tak tersentuh". Ia mengunci pintu kamar kosnya, menjatuhkan diri di atas kasur tipis berspray lusuh, dan memeluk bantal sambil menggigit bibir agar tangisnya tak terdengar. Tapi hatinya tetap bersuara, memberontak dalam diam. Apa salahku kalau aku jatuh cinta? Batinnya. Mas Aditya bukan hanya dosen seni rupa yang penuh pesona. Ia juga perhatian, tutur katanya lembut, dan sering memberi motivasi saat Gina merasa rendah diri di tengah mahasiswa lain yang berasal dari kota besar. Bagi Gina, lelaki itu seperti cahaya dalam hidupnya yang kusam. Namun, harapan itu hancur ketika ia mengetahui bahwa Mas Aditya sudah bertunangan dengan Bu Justina, dosen bahasa yang anggun dan berasal dari keluarga terpandang, jauh dari jangkauan seorang gadis desa seperti Gina. Malam itu, Gina duduk bersila di bawah cahaya lampu temaram kamarnya. Ia membuka laci tua dan mengeluarkan selembar kertas dan amplop lusuh. Tangannya bergetar saat menulis surat. "Mak Tun, cucumu butuh bantuanmu. Aku sedang mencintai orang yang tak bisa ku capai. Hatiku sakit, Mak. Mereka menertawakanku, bilang aku tak pantas. Tapi aku yakin cinta ini bisa jadi nyata. Kalau aku tahu caranya, tolong Mak, ajari aku seperti dulu ibu diajari. Aku ingin ia melihatku. Aku ingin dia milikku." Ia menuliskan alamat kosannya di pojok surat, melipatnya rapi, dan menulis ketujuan alamat Mak Tun. Keesokan paginya, ia mengirim surat itu ke Kali Kepondang, kelereng bukit tempat Mak Tun tinggal sendirian bersama ilmu-ilmu tua warisan para leluhur. Selama menunggu, Gina menjalani hari-hari dengan perasaan campur aduk. Ia tetap datang ke kelas Mas Aditya, walau kadang merasa pandangan orang-orang seperti jarum menusuk kulitnya. "Bagaimana gambarmu, Gina?" tanya Mas Aditya suatu pagi di ruang praktek. Ia hanya mengangguk, menyodorkan sketsa potret diri yang muram dan berkabut. Mas Aditya memandang lama, mengangguk pelan. "Ada sesuatu dalam goresanmu. Kau sedang merasa tidak baik-baik saja ya?" tanyanya lirih. Gina hanya menunduk, suaranya tercekat. Tapi dalam hatinya, bara cinta kembali menyala. Setidaknya Mas Aditya peduli. Sore itu setelah kelas usai, Gina memandang langit yang mendung dari jendela kos. Angin membawa bau tanah basah yang menyusup masuk ke kamar. Lalu ia mendengar derap langkah pengantar pos di tangga kayu kosan yang reot. Suara itu berhenti di depan pintunya. Sebuah ketukan pelan. "Paket dari Kali Kepondang, Mbak." Jantung Gina berdebar. Ia membuka pintu. Sebuah paket kecil dibungkus kain mori putih dan diikat dengan benang merah. Aroma campuran akar-akaran dan minyak menyengat keluar begitu dibuka. Di dalamnya, seikat bulu perindu hitam mengkilap, potongan bambu kuning sebesar jari telunjuk, dan sebotol kecil minyak berwarna hijau lumut yang tampak kental dan berkilau. Juga selembar kertas tua dengan tulisan tangan beraksara halus khas Mak Tun. Ia membacanya pelan. "Baca saat malam Selasa Kliwon. Campurkan 3 helai rambut kepala dan rambut bawahmu dengan bulu perindu. Ikat di bambu kuning dan bakar dupa selama 7 hari berturut-turut. Jangan ulang, jangan paksa. Pengasihan bukan mainan." Di bawahnya terdapat tambahan tulisan kecil yang tampaknya baru ditambahkan. "Cinta yang dibungkus nafsu akan jadi bara, tapi cinta yang diperkuat keyakinan akan jadi restu.
pilih jalanmu, Cahayu. Mata Gina berkaca-kaca. Ia mencium surat itu. Aroma Maktun masih melekat di kertas itu. Aroma masa kecilnya. Aroma lereng yang penuh embun. Tempat ia tumbuh dengan cerita-cerita mistik dan petuah bijak. Kini, semua itu ada di tangannya. Tak ada yang bisa menertawakannya lagi. Cintanya akan diperjuangkan, walau harus lewat jalan yang tak kasat mata. Ia memeluk paket itu erat-erat. Maafkan aku, Mak, tapi aku akan melakukannya. Aku ingin tahu apa rasanya dicintai. Dan malam Selasa Kliwon pun tinggal 2 hari lagi. Ketika malam turun sempurna, Gina duduk di depan cermin kecil yang digantung seadanya di dinding. Ia mengambil gunting kecil, lalu memotong 3 helai rambut dari kepalanya. Perlahan, dengan tangan sedikit gemetar, ia meraih bagian bawah tubuhnya dan mengambil 3 helai lainnya. Bagiannya disebut dalam surat, hal yang membuatnya malu, namun ia lakukan dengan penuh kehati-hatian. Ia menyatukan 6 helai rambut itu dengan bulu perindu, membungkusnya dengan benang merah yang ia gulung sendiri mengelilingi bambu kuning kecil. Sesuatu yang begitu sederhana, tapi terasa seperti sedang menciptakan jimat yang sakral. Minyak hijau dalam botol kecil ia buka perlahan. Aromanya lembut tapi aneh, seperti wangi bunga yang layu bersamaan dengan aroma tanah basah. Ia memercikkan setetes di pergelangan tangan dan menutup botolnya kembali. Tak ingin isinya cepat habis. Ini untuk cinta, bukan nafsu. Ini untuk rasa yang murni, gumamnya pada dirinya sendiri. Mencoba meyakinkan bahwa yang ia lakukan bukan semata ambisi. Malam Selasa Kliwon pun tiba. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin sepoi membawa suara-suara aneh dari luar. Mungkin hanya suara daun atau bisikan yang sengaja datang saat dunia mulai tenang. Di dalam kamarnya yang redup oleh cahaya lilin, Gina menyalakan dupa pertama. Asapnya melingkar naik ke langit-langit, menebarkan aroma rempah dan kayu manis. Ia memejamkan mata, duduk bersila dengan jimat bulu perindu di pangkuannya. Dengan suara pelan, ia mulai membacakan mantra yang ditulis di bagian belakang kertas. Mantra Jatining Rasa, ngiket ati ngiket, dan seterusnya. Kalimat itu meluncur dari bibirnya dengan lancar, seakan sudah terukir sejak dulu dalam darahnya. Mantra pengikat rasa untuk menyentuh hati seseorang yang ia cintai sepenuh jiwa. Asap dupa makin tebal, seakan membawa harapannya, membuat matanya berair. Tapi di dalam kepalanya, wajah Mas Aditya muncul. Senyum lembutnya, sorot matanya yang dalam, tangan yang halus ketika menggambar, dan cara ia menyebut nama Gina dengan nada penuh penghargaan, meski hanya sekali, 2 kali. Saat lilin mulai meleleh habis dan asap tinggal jejak samar, Gina membuka mata. Angin yang tadi tenang kini berubah jadi desir menggigit. Jendela kayu berderit pelan, tapi hati Gina tenang. Ritual malam pertama selesai. Masih ada 6 malam tersisa. Dan dalam hatinya, sesuatu mulai bergerak. Ia tak tahu apakah itu cinta atau sesuatu yang lain. "Kamu pakai parfum baru ya?" tanya Mas Aditya sambil mendekatkan wajahnya ke arah Gina. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat jantung Gina berdebar hebat. Gina gugup. Ia hanya mengangguk, lalu pura-pura sibuk membenahi tumpukan kertas sketsanya. Padahal sejak pagi, ia hanya memakai minyak dari botol kecil yang dikirim Maktun. Tetes demi tetes disapukan ke pergelangan tangan dan tengkuk lehernya, seperti instruksi yang telah ia hafalkan di luar kepala. Sudah 3 malam ritual ia jalani, dan kini sesuatu yang aneh mulai terasa. Mas Aditya, yang biasanya menjaga jarak profesional, kini perlahan-lahan menunjukkan sikap berbeda. Pandangannya seringkali berhenti lama pada wajah Gina. Nada bicaranya jadi lembut. Bahkan ketika Maya dan teman-temannya kembali melemparkan lelucon jahat tentang Gina di kelas, Mas Aditya secara terang-terangan menegur mereka. "Tugas kalian itu menggambar, bukan mengolok-olok orang. Kalau masih mengulang, saya turunkan nilai kalian," katanya dingin suatu siang, membuat ruangan langsung sunyi. Gina nyaris tak percaya dengan yang ia lihat.
Perasaannya seperti tumbuh sayap, ringan, dan membuncah seolah semua hinaan itu akhirnya terbalas. Namun di balik semua perubahan indah itu, ada sesuatu yang mulai mencemaskan. Setiap pagi begitu membuka mata, Gina selalu menemukan helaian rambutnya rontok, memenuhi bantal. Mula-mula hanya beberapa helai, tapi makin lama makin banyak. Rambutnya jadi kusut, kering, dan tak sehitam dulu. Saat menyisir, gumbalan kecil sering tersangkut di sisir, dan baunya, entah dari mana datangnya, bukan bau keringat, bukan pula minyak hijau itu. Ada aroma asing yang melekat di tubuhnya. Paduan anyir dan wangi kemenyan yang samar-samar muncul ketika keringatnya keluar. Ia sudah mencoba mandi berkali-kali, mengganti sabun, bahkan menyemprotkan parfum, tapi bau itu tetap ada, seperti tak mau lepas. Yang paling mengganggu, tiap pagi saat membuka pintu kamar kos, selalu saja ada bangkai binatang kecil. Awalnya seekor tikus, lalu anak burung, cicak, dan terakhir seekor kucing kecil. Tubuh-tubuh mati itu tidak berdarah, tapi matanya selalu menatap kosong ke arah pintu kamar Gina, seolah menunggu sesuatu. Pemilik kos, Bu Retno, mulai resah. "Mbak Gina, ini sudah keempat kali loh. Saya bingung, dari mana datangnya? Gak ada penghuni lain yang ngalamin hal kayak begini." Gina hanya tersenyum gugup, pura-pura tak tahu. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan keganjilan yang makin hari makin besar. Namun, setiap kali ia mulai ragu, wajah Mas Aditya selalu muncul di pikirannya. Lelaki itu kini tak hanya memperhatikannya, tapi mulai mendekat. Ia mulai mengirim pesan pribadi, kadang hanya menanyakan tugas, kadang menanyakan kabar. Lalu malam-malam sunyi itu mulai diwarnai sapaan. "Kamu udah tidur belum? Aku kepikiran kamu terus deh. Gambar potretmu waktu itu masih nyangkut di kepala." Gina menggigit bibir saat membaca pesan itu. Ia tahu, ini bukan lagi cinta yang wajar. Mas Aditya bahkan sempat menanyakan alamat kosnya. Dan suatu malam, ketika Gina pulang dari perpustakaan, ia mendapati lelaki itu sudah berdiri di depan pintu kamar, sambil membawa 2 cup teh jahe dan sebuah sketchbook. "Aku cuma pengen lihat kamu baik-baik saja, Gin," ucapnya sambil tersenyum. Hati Gina meleleh, tapi tubuhnya justru merasa dingin. Ia membiarkan Mas Aditya duduk di kursi kecil dalam kamar. Mereka berbincang sebentar tentang tugas akhir, tentang lukisan yang belum selesai, dan tentang betapa Mas Aditya merasa akhir-akhir ini pikirannya sulit fokus. "Aku gak tahu kenapa, tiap malam wajahmu selalu datang. Rasanya bukan cuma suka, aku jadi butuh kamu," ujarnya. Suaranya dalam dan berat. Gina terdiam. Kata-kata itu seperti mantra kedua yang membuat hatinya bergetar. Tapi jauh di balik perasaan itu, bayang-bayang kematian binatang dan aroma tubuhnya yang aneh mulai membentuk benang merah yang menakutkan. Malam keempat ritual pun tiba. Kali ini dupa dibakar lebih cepat. Gina membaca mantranya lebih dari sekali. Bahkan ia menambahkan sehelai rambut lagi, berharap hubungan mereka bisa menguat lebih cepat. Ia tak peduli lagi dengan larangan Makton dalam suratnya. Yang penting Mas Aditya miliknya. Namun di cermin kamar, bayangannya tampak berbeda. Ia masih Gina, tapi kulitnya tampak lebih pucat dan matanya kosong. Ketika ia menoleh, cermin itu seperti bergerak sendiri, dan di balik bahunya ada siluet gelap, memanjang seperti sosok kurus yang memeluknya dari belakang. Ia menutup mata. "Cinta ini harus berhasil," bisiknya pelan. Dan esok harinya, bangkai seekor kelelawar tergantung di gagang pintunya. Mas Aditya, ia kini tak lagi bisa menjauh. Bahkan dalam setiap langkah Gina, tatapan pria itu terus mengikutinya, seperti bayangan yang kelaparan. "Gina, buka pintunya, aku cuma mau bicara." Suara itu terdengar dari balik pintu kamar kos
yang sudah dikunci rapat sejak tadi sore. Di dalam kamar, Gina duduk meringkuk di sudut ranjang. Tangan memegang ponsel yang sejak pagi tak henti-hentinya berdering. Nama yang muncul di layar selalu sama, Mas Aditya. Kadang lewat WhatsApp, kadang panggilan suara, bahkan beberapa kali lewat email kuliah. Ratusan pesan masuk dengan nada yang terus berubah, dari manis, memohon, hingga ancaman kasar yang membuat bulu kuduknya meremang. Kalau kamu gak mau buka, aku akan tunggu sampai kapanpun. Dan benar, sudah 3 malam berturut-turut Aditya tidur di depan pintu kosnya, terbungkus jaket lusuh, bersandar dengan wajah koyo tapi penuh gairah yang membuat Gina merasa tak aman. Para penghuni kos mulai bertanya-tanya, bahkan Bu Retno sempat mengingatkan, "Mbak Gina, itu dosenmu ya? Waduh, saya gak enak sama penghuni lain. Apa perlu saya panggil satpam kampus?" Tapi Gina hanya menggeleng. Ia tak tahu harus menjawab apa. Satu sisi dirinya merasa bersalah. Semua ini ia mulai sendiri, tapi sisi lainnya mulai dihantui ketakutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mas Aditya bukan lagi pria lembut dan penuh wibawa seperti dulu. Ada tatapan aneh dalam matanya, sesuatu yang menyala, tapi bukan cinta. Hari itu, di studio kampus, kejadian paling menyeramkan nyaris terjadi. Seorang mahasiswa baru, Rama, secara tak sengaja menyenggol bau Gina di lorong. Ia meminta maaf, tapi belum sempat menjauh, Aditya muncul entah dari mana dan langsung mendorong Rama hingga jatuh. "Kamu ngapain nyentuh dia? Kamu kira kamu siapa?" teriaknya sambil mengepalkan tangan. Orang-orang langsung berdatangan. Suasana jadi gaduh. Gina berusaha menarik tangan Aditya, memintanya tenang. Tapi cengkramannya dingin dan kasar. Ia baru melepaskan setelah Rama kabur dengan wajah panik. Hari itu Gina tak sanggup melanjutkan kelas. Di kamar kos, ia menangis dalam diam. Rasa bersalah menumpuk seperti karat dalam dadanya. Ia memikirkan malam-malam ritual itu. Ia ingat betul betapa ia mengulang mantra lebih dari 7 kali. Bahkan ia sempat tidur dengan jimat bulu perindu diletakkan di bawah bantal. Ia tamak, berlebihan. Ia ingin perhatian Aditya jadi utuh. Dan kini keinginan itu terkabul dengan cara yang salah. Sore menjelang malam, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. "Buka pintunya sayang, aku tahu kamu di dalam." "Gina, kamu milikku. Gak usah pura-pura gak dengar." Gina menggigit bibir. Tubuhnya gemetar. Di tangan, ponsel kembali menyala. 87 missed call dalam 1 jam terakhir. Ia berdiri perlahan, menempelkan telinga ke pintu. Tak ada suara, tapi entah kenapa, hawa panas seperti menyelubungi gagang pintu. Jantungnya berdebar, seperti ada sesuatu yang menekan dari luar, mencoba masuk ke dalam. Sekali waktu, ia bahkan mendengar suara seperti seseorang sedang mengendus. "Aku bisa cium aromamu, Gina. Wangi sekali." Gina mundur, membekap mulut sendiri agar tak berteriak. Kalimat itu bukan ucapan manusia yang normal. Ada sesuatu yang menjijikan dalam cara Mas Aditya menyebut namanya, bergetar, serak, dan haus. Keesokan harinya, kampus kembali geger lagi. Kali ini, Bu Justina, tunangan Aditya, diketahui pindah mengajar ke kota lain. Ada yang bilang ia dan Aditya bertengkar hebat. Ada pula yang bilang ia dirawat karena stres berat. Tapi Gina tahu, pasti ada kaitannya dengan semua ini. Seminggu setelah ritual terakhir, Aditya tak pernah lepas dari bayangan Gina. Ia mengikuti ke perpustakaan, diam-diam duduk di halte saat Gina pulang. Bahkan pernah berdiri di depan kamar mandi wanita hanya untuk mengucapkan, "Aku cuma ingin memastikan kamu gak hilang." Obsesinya menggunung. Gina tak bisa lagi berpikir jernih. Ia takut. Ia bahkan mulai berencana untuk berhenti kuliah, menghilang, atau paling tidak kembali ke Kali Kepondang dan meminta Maktun menghentikan semua ini. Tapi satu malam saat hujan turun deras, semuanya mencapai puncak.
Gina tertidur lelah setelah menangis seharian. Pintu kamar kosnya terkunci, jendela diganjal kayu. Tapi entah kenapa, saat tengah malam, ia terbangun karena suara ketukan di kaca jendela. Tok tok tok. Ia membuka mata, dan saat menoleh, Aditya sedang berdiri di luar jendela, basah kuyup, dengan wajah penuh luka cakaran. Matanya menatap Gina, dan senyumnya tak lagi manusiawi. Kamu gak bisa lari dariku, Cah Ayu. Hati Gina mencelos. Ia berlari mundur, menabrak kursi kecil, jatuh. Tapi suara ketukan tak berhenti. Bahkan saat ia tutup telinga, suara itu makin keras, makin dekat. Seolah bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam pikirannya. Cinta ini abadi, kita sudah terikat. Dan malam itu Gina tahu, ini bukan cinta. Ini kutukan yang menjelma menjadi obsesi paling gelap. Mbak, sampean keluarganya Buton ya? Suara tetangga tua yang menyambut Gina di depan pagar bambu rumah itu terdengar lirih. Nyaris tak berani terdengar jelas. Gina hanya mengangguk pelan. Matanya menatap bendera kuning yang terpancang tinggi di sisi rumah. Kain itu melambai tertiup angin, seolah mengibarkan kabar duka yang datang terlalu cepat. Langkah Gina gontai menyusuri pekarangan rumah tua itu. Aroma bunga Kamboja yang ditabur di halaman bercampur bau tanah basah dan wangi menyan yang belum benar-benar hilang. Dari pintu rumah terbuka, terlihat tikar pandan terhampar dengan sisa-sisa bunga dan daun sirih berserakan. Sejumlah kerabat dan tetangga masih duduk membicarakan kematian Mak Tun dalam bisik-bisik yang tajam dan menyimpan rasa takut. Dia meninggalnya aneh, Duk, kata seorang ibu separuh baya sambil menyodorkan air putih pada Gina. Semalam sebelum meninggal, beliau teriak-teriak, nyebut-nyebut namamu. Gina mengerutkan kening. Teriak apa, Bu? Perempuan itu memandang sekeliling lalu menunduk, katanya, Gina, cucuku, lepas ikatannya. Lepas sebelum dia jadi kelangenan setan. Begitu, Nduk. Sampai suaranya parau. Lalu pagi-pagi ditemukan sudah tidak bernyawa. Gina menelan ludah. Dadanya serasa dicekik. Ia memasuki kamar Mak Tun, tempat segala memori masa kecil terukir. Bau minyak gosok, suara lonceng angin, dan kitab-kitab tua beraksara Jawa yang dulu hanya ia pandangi tanpa mengerti. Kini semuanya tertutup debu dan duka. Di sudut kamar, lemari kayu jati tampak terbuka sedikit. Ia mendekat, dan di dalamnya ia menemukan kain mori, dupa yang belum terbakar, dan segulung kertas yang tampaknya baru ditulis. Kertas itu terlipat rapi, namun berlumuran noda hitam, seperti bekas jelaga atau mungkin abu dari dupa yang terbakar setengah. Di atasnya tertulis, jika pengasihan dijalankan lebih dari satu kali, ikatannya berubah menjadi pemaksa jiwa. Jika cinta datang, jangan ulang. Jika raga meronta, hentikan dengan pemisah hati. Namun sekali kau melanggar, kau bukan lagi pemilik cinta, melainkan tahanan rasa. Tangan Gina gemetar hebat saat membacanya. Ia ingat betul dirinya mengulang ritual itu berkali-kali. Ia melanggar pantangan. Ia merasa makin dekat dengan Mas Aditya, tapi kini segalanya terasa seperti berangkap. Dan kini Mak Tun membayar harga dari ketamakannya. Ketamakan cucunya. Salah satu tetua desa yang sejak tadi memperhatikan mendekat pelan. Lelaki tua itu mengenakan kain lurik dan belangkon. Wajahnya serius, namun penuh rasa prihatin. Kamu cucunya Buton? Iya, Mbah. Beliau dulu murid terakhir dari jalur Lembayung Sepi. Jalur pengasihan kuno yang hanya diwariskan pada perempuan terpilih. Tapi pengasihan itu berat pantangannya. Kalau dilanggar, bukan cuma yang mengikat yang menderita, tapi juga yang mewariskan. Gina menunduk.
menahan air mata yang makin sulit terbendung. Saya cuma ingin dia cinta sama saya, Mbah. Orang tua itu menggeleng pelan. Cinta tidak bisa dipaksa, Nduk, apalagi kalau sudah menyalahi kodrat. Kalau kamu datang lebih cepat, mungkin Buton masih bisa memutuskan ikatan itu lewat cara leluhur. Tapi sekarang, semua sudah terlambat. Gina memejamkan mata. Bayangan Aditya datang lagi dalam pikirannya. Tatapan tajamnya, senyum gilanya, suara nafasnya yang mengendus dari balik jendela. Ia tahu lelaki itu bukan lagi manusia biasa. Sesuatu yang kelam sudah menjeratnya. Malam harinya, setelah semua pelayat pulang dan rumah jadi sepi, Gina menyendiri di kamar Maktun. Hujan turun perlahan, membasahi genteng rumah tua itu. Dari tumpukan buku-buku tua, ia menemukan satu yang dibalut kain abu-abu, agak hangus di tepinya. Tulisan di sampulnya nyaris hilang, tapi di bagian tengahnya masih terbaca samar. Pemutus rasa, tuntunan untuk melepas ikatan Sukma. Gina membacanya dengan mata sembab, halaman demi halaman, penuh dengan bahasa Jawa kuno dan simbol-simbol yang sulit dimengerti. Tapi ia bersumpah akan mencobanya. Ia akan kembali. Ia akan menghentikan ini semua. Ia harus melepaskan Aditya sebelum lelaki itu benar-benar terhisap ke dalam kegelapan yang ia buka sendiri. Saat fajar mulai menyingsing, Gina berdiri di depan pintu rumah. Matanya menatap ke arah perbukitan, ke jalan kecil yang membawanya kembali ke kota, ke tempat di mana semuanya bermula. Tangannya menggenggam buku tua itu erat-erat. Ia tak bisa meminta maaf kepada Maktun, tapi setidaknya ia bisa menebus dosanya. Ia akan kembali, dan ia akan melepaskan ikatan itu, walau harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Gina memeluk buku itu erat-erat saat duduk di dalam bus tua yang membawanya kembali ke kota. Hujan gerimis membasahi jendela, membuat dunia luar tampak suram dan memudar. Hatinya kalut, tapi tekadnya bulat. Ia harus menghentikan semua ini, harus memutus ikatan yang ia ciptakan sendiri, sebelum semuanya berubah jadi petaka yang lebih dalam. Kos-kosannya masih sama, sempit dan lembab. Tapi, suasananya kini terasa seperti goa gelap yang dihuni sesuatu. Saat ia membuka pintu, bau anyir yang familiar langsung menyergap. Seakan ada sesuatu yang membusuk atau hidup dalam diam. Cermin di dinding ditutup kain, tirai ditarik rapat. Tak ada lagi cahaya masuk. Sejak Gina pergi ke kampung, seisi kamar terasa membeku. Tak ada yang berubah, tapi itulah yang mengerikan. Ia menyalakan lilin. Cahaya temara menari di dinding. Buku itu ia buka di atas lantai, lalu duduk bersila di hadapannya. Di halaman pembuka ada peringatan yang ditulis dengan huruf tebal. Ilmu ini hanya bisa dilakukan oleh pemilik ikatan. Jika pengasihan dijalankan lebih dari 7 hari, maka ikatan telah menyatu dengan Sukma. Maka pelepasan harus dilakukan secara penuh. Jika tidak, Sukma akan menarik yang mengikat ke dalam kegelapan. Gina menggigit bibir. Ia tahu, ia sudah melewati batas 7 hari. Mantra itu ia ulang-ulang dengan nafsu dan ambisi. Kini harus bertanggung jawab. Langkah pertama, bakar kembali sisa bambu kuning yang pertama dipakai. Ia mengambil potongan kecil bambu yang dulu ia simpan di dalam kotak kaleng bersama sisa bulu perindu. Bambu itu kini tampak lebih gelap, seolah menyerap sesuatu. Dengan tangan gemetar, Gina menyalakan api dan membakar ujung bambu itu di atas mangkuk tanah liat. Asap hitam menyembur, menyebarkan bau tajam dan getir. Lilin berkedip dan angin seperti berembus masuk, padahal semua jendela tertutup. Bayangan-bayangan aneh mulai menari di dinding. Langkah kedua, sirami tubuh dengan minyak hijau lumut sambil membaca mantra pemisah hati. Ia membuka botol minyak terakhir dari Maktun. Isinya tinggal separuh. Bau aneh itu langsung menusuk hidungnya, tapi ia tetap memercikkan tetes demi tetes ke leher, dada, dan kedua pergelangan tangan. Kulitnya terasa panas, seperti digigit api halus.
tapi ia terus membaca mantra dari buku itu, pelan tapi mantap. Sukma yang diikat kini ku lepas. Dan selanjutnya, langkah ketiga, kuburkan bulu perindu ke dalam tanah di bawah sinar bulan. Dengan langkah pelan ia keluar kamar. Hujan sudah reda, menyisakan bau tanah basah dan kabut tipis. Di depan kamar kos ada sepetak tanah kecil di samping tangga. Gina membawa bulu perindu yang sudah ia ikat kembali dengan rambutnya sendiri. Ia menggali tanah itu dengan tangan telanjang. Tanahnya dingin, licin, dan berat. Saat lubang itu cukup dalam, ia letakkan bulu perindu di dasar, lalu menimbunnya kembali. Selesai, bisiknya lega, sambil menatap langit malam. Bulan pucat mengintip di balik awan. Tapi belum sempat ia kembali ke kamar, suara itu datang lagi. Suara tawa, sinis, basah, dan menyayat. Sudah terikat, Cahayu. Satu di antara kalian harus mati, atau dua-duanya binasa. Gina terdiam, tubuhnya membeku. Suara itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya, dari balik dinding kesadarannya. Ia memejamkan mata dan berdoa, berusaha menenangkan diri. Tapi bayangan Aditya muncul di pikirannya. Bukan Aditya yang ia kenal, tapi sosok dengan mata gelap, mulut sobek, dan tangan yang terus menggapainya. Langkah terakhir, tancapkan jarum pemutus pada boneka cermin. Gina kembali ke dalam kamar. Boneka itu ia buat dari potongan kain dan rambut yang dulu ia kumpulkan. Di wajahnya ditempelkan potongan cermin kecil. Ia harus menusuk tepat di tengah. Namun saat hendak menancapkan jarum, tangannya keseleo, jarum itu terjatuh, dan dari arah cermin dinding yang tertutup kain, terdengar suara nafas, pelan, serak, seperti seseorang berdiri di baliknya, menatapnya dari dunia lain. Gina meraih jarum itu kembali, tapi saat ia berdiri, kain penutup cermin jatuh dengan sendirinya. Aditya berdiri di balik pantulan cermin, tapi tubuhnya tak lagi manusia. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan mulutnya tersenyum tak wajar. Kau milikku, sampai mati pun kau milikku, Gina. Gina berteriak, menusukkan jarum ke tengah boneka. Angin kencang berembus dari segala arah. Lilin padam, asap tebal memenuhi ruangan. Dunia seolah berhenti, dan dalam kegelapan, suara Aditya terus terdengar. Ikatan ini tak bisa kau patahkan, Cahayu. Sudah terlambat. Di waktu lain, maafkan aku, Mak Tun, bisik Gina pelan. Berdiri di tepi atap sebuah gedung tua yang sudah lama ditinggalkan penghuni. Angin malam meniup ujung kerudungnya yang basah karena keringat dingin. Langit mendung, dan di bawah sana kota tampak sunyi, bagai dunia yang sudah lupa bagaimana caranya hidup. Sudah beberapa bulan, Gina berpindah-pindah tempat tinggal. Dari kos ke rumah temannya, lalu ke losmen kecil dekat terminal. Tapi kemanapun ia pergi, bayangan Aditya tetap mengikutinya. Tak hanya dalam mimpi, tapi dalam setiap pantulan, cermin kamar mandi, layar ponsel saat gelap, bahkan permukaan sendok saat ia hendak makan. Selalu ada mata itu, mata penuh hasrat yang bukan milik manusia. Ia pernah mencoba membuang boneka cermin ke sungai, tapi esoknya boneka itu kembali tergantung di gagang pintu, basah dan bau tanah, seolah ingin berkata, belum selesai. Puncaknya terjadi 2 malam lalu. Gina baru pindah ke kamar losmen kecil di lantai 3 dengan cat dinding kusam dan kasur yang mengempes. Ia mencoba tidur lebih awal, berharap kelelahan bisa membuat pikirannya kosong. Tapi saat ia menutup mata, suara nafas berat itu kembali terdengar tepat di telinganya. Dan saat ia membuka mata, cermin kecil yang tergantung di pintu kamar memperlihatkan Aditya berdiri tepat di belakangnya. Walau di dunia nyata tak ada siapapun. Gina, kamu tak bisa kabur, sayang. Sukmaku sudah jadi milikku. Ikatan ini bukan cinta lagi, tapi darah.
Suara itu bukan hanya terdengar, tapi terasa seperti menyatu dalam pikirannya. Gina tak menjerit. Ia hanya memecahkan cermin itu dengan kursi. Lalu satu persatu cermin kecil lain yang ia temukan. Tak ada yang tersisa, hanya pecahan kaca dan dirinya sendiri. Tapi meski cermin tak ada, pantulan Aditya tetap muncul, kini di matanya sendiri. Ia tak gila, tapi ia sudah tak hidup dengan cara manusia. Hari itu Gina naik ke atap gedung. Ia membawa satu surat kecil, ditulis dengan tangan gemetar. Jika ada yang menemukan ini, tolong kuburkan aku di Kali Kepondang, di samping makam Mak Tun. Jangan izinkan siapapun membawa barang milikku. Biarkan aku pergi sebelum ada yang lebih celaka. Ia tidak menangis. Ia hanya letih. Letih berlari, letih melawan, letih menanggung rasa bersalah. Ia tahu ritual pemutus itu gagal. Bukan karena tidak kuat, tapi karena ia tak pernah benar-benar siap melepas cinta yang ia bentuk sendiri dari rasa tamak dan dendam. Angin mengibas rambutnya. Di kejauhan, suara klakson dan lampu-lampu kota tampak seperti dunia yang berbeda. Dunia yang tak lagi bisa ia masuki. Dunia tempat Aditya dulu hidup dan kini hanya jadi sosok yang menghantuinya. Langkahnya maju satu detik, 2 detik. Tapi sebelum tubuhnya benar-benar melompat, suara itu datang lagi. Lebih jelas dari sebelumnya, seolah tepat di belakang telinganya. Kalau kamu mati, Gina, aku ikut. Kita akan menyatu. Kita akan tinggal bersama selamanya. Dan Gina dengan mata basah dan bibir bergetar menjawab pelan, "Iya, itu lebih baik daripada seperti ini." Lalu ia melompat. Tubuhnya menghantam udara malam yang dingin, melayang, bebas dari berat dunia, bebas dari rasa bersalah, dari kutukan, dari dirinya sendiri. Menurutnya, padahal itu celaka. Di bawah sana, suara kedebuk, tak terdengar siapa-siapa, tak ada jerit, tak ada sorak, hanya senyap malam menyambutnya, seperti sepasang lengan yang telah lama menunggu. Beberapa hari kemudian, berita tentang mahasiswi seni rupa yang bunuh diri tanpa sebab mengisi media lokal. Di kampus, orang-orang hanya bisa berspekulasi tentang cinta yang kandas, tekanan akademik, atau depresi. Tak ada yang tahu bahwa di kamar kos lama Gina, setelah ia pergi, para penghuni baru terus melihat sosok lelaki berjaket hitam berdiri di depan cermin, tersenyum, menunggu. Karena cinta yang dipaksa tak pernah berakhir sebagai cinta. Ia menjelma obsesi, lalu kutukan, lalu maut. Dan kisah Gina pun tamat bersama sukmanya yang tak pernah bisa benar-benar bebas. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa menghibur dan bisa mengambil hikmah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Dan terima kasih juga yang sudah menyimak video sebelumnya dalam judul Canting Sukma Sekar. Terima kasih untuk Kak Nawang Cahya. Terima kasih untuk Kak Syafira. Terima kasih untuk Kak Mia yang ada di Sudong. Terima kasih untuk Kak Sila Siva. Untuk Kak Sagittarius. Lalu untuk Kak Dairah. Lalu untuk Kak MB Channel. Kembali lagi ya Kak. Selamat datang, welcome back. Lalu Kak Neng Karyati. Lalu ada Kak Rina. Ada Kak Rismati. Kak Rismawati, maaf salah sebut. Dan masih banyak yang lainnya yang belum bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih semuanya ya. Buat yang udah nonton, udah komen, udah like, udah share. Makasih banget. Tahun EWS pamit dulu. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata.